Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Ibu doakan semoga kita senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan satu hal juga yang sangat penting saat ini yang harus dan tidak bosan-bosan ibu ingatkan adalah ternyata masih banyak ibu lihat anak-anak ibu peserta didik yang keluar dari rumah tidak menggunakan masker. Di tengah maraknya kasus COVID-19 ini, perlu kita untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain di sekitar kita. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan masker ketika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan di rumah dan di sekitar rumah secara berkala. Hindari juga kerumunan orang banyak, serta rajin mengkonsumsi makanan yang sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan pada malam hari kami beristirahat, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami ke sekolah ini, bertemu dengan teman-teman kami dan bertemu dengan guru kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati hikmat, kepintaran, akal budi, senantiasa Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh mengerti apa yang akan guru kami sampaikan hari ini. Beri juga kebijaksanaan, baik hati, dan sukacita kepada guru kami untuk mengajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian pelajaran kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masuk ke bagian apresiasi, terlebih dahulu Ibu akan cek kehadiran peserta didik sekalian. Perhatikan dan dengarkan baik-baik agar Ibu tidak mengulang sampai 2 kali. Dengarkan. Audi ada. Aldo ada. Cynthia ada. Cynthia Anastasia ada. Deborah Octaviani sakit. Surat sakitnya ada. Oke, bagus. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa kalau kalian sakit atau izin itu harus menitipkan surat pemberitahuan kepada guru, boleh juga dititipkan dengan teman. Jangan cuma titip pesan saja kepada guru atau kepada temannya ya. Biasakan untuk menulis surat. Itulah kenapa Ibu bilang tadi Deborah Octaviani sakit dan dia menitipkan suratnya, itu sudah langkah yang bagus. Hendy Ike
Jessie, ya. Jessica, ya. Kayla, ya. Lailawati, ya. Maudi, izin, suratnya ada? Oke. Nani, ada. Olan, tidak ada? Nggak tahu? Alfa, Yesaya, Yemima Sekina, ya. Oke, absensi kita sudah selesai. Pada pertemuan hari ini ada 2 orang sakit, 1 orang izin, dan 1 orang tanpa keterangan. Sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada kalian seputar materi yang telah lalu untuk menguji kalian apakah kalian mendengarkan dan memahami apa yang telah Ibu ajarkan. Yang pertama, Ibu ingin bertanya, apa makna dari baptisan? Yang bisa menjawab, silahkan angkat tangannya dan langsung menjawab. Ya, Jessica. Apa jawabannya? Benar sekali. Benar sekali jawaban Jessica ya. Baptisan mengandung makna sebagai pembasuhan atau pembersihan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Di dalam gereja Protestan, kita mengenal berapa sakramen? Sebutkan. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Ya, Hendy, silakan menjawab. Betul sekali. Di gereja Protestan, kita mengenal 2 sakramen. Apa saja? Sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ya, bagus sekali ya. Hari ini cukup 2 saja pertanyaannya, dan dari yang Ibu lihat kalian semua cukup memahami dengan baik apa yang sudah Ibu ajarkan pada pertemuan yang lalu. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan persepsi ini. Semoga minggu depan Ibu bertanya kembali, bisa kalian menjawabnya. Belajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 dengan judul bab 4, yaitu dosa dan pertobatan. Yang punya buku silahkan buka di halaman 24. Bab 4, dosa dan pertobatan. Yang tidak punya buku, silakan dengar apa yang Ibu katakan dan dicatat. Dan bahan Alkitab yang akan membantu kita memahami materi hari ini terambil dari Mazmur pasal 51, Lukas pasal 15 ayat 7, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nanti kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran discovery learning,
Diharapkan siswa mampu yang pertama menceritakan akibat dosa, yang kedua menjelaskan arti bertobat, dan yang ketiga melakukan role play bersama teman-temannya tentang kejatuhan manusia. Adapun kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan tercapai dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini akan Ibu bacakan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti untuk spiritual. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, kompetensi inti untuk sikap sosial adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, kompetensi inti untuk penilaian pengetahuan adalah memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya untuk kompetensi inti penilaian keterampilan yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Membacakan kompetensi dasar yang diharapkan dari aspek spiritual adalah menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, kompetensi dasar berdasarkan aspek sikap sosial, yaitu bersedia mengampuni orang lain. Selanjutnya, kompetensi dasar dari aspek pengetahuan, yaitu menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan kompetensi dasar untuk aspek keterampilan, yaitu membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Dan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi ini akan Ibu bacakan untuk indikator dalam penilaian pengetahuan, yaitu menjelaskan akibat dosa, yang kedua menjelaskan arti bertobat. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan, yaitu melakukan role play dengan teman-temannya tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti biasanya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan seperti yang Ibu lakukan saat ini, kegiatan inti untuk pendalaman materi, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Minggu lalu, Ibu sudah memilih beberapa orang dari kalian untuk
melakukan kegiatan role play atau bermain peran. Kegiatan ini akan kita laksanakan pada kegiatan inti nanti. Jika kamu melakukan kesalahan, dapatkah kamu menceritakan pengalamanmu ketika melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan oleh orang tuamu atau gurumu ketika kamu melakukan kesalahan? Terlebih ketika kamu malah melakukan hal yang dilarang oleh guru atau orang tuamu. Bagaimana tanggapan mereka, tanggapan orang tua atau gurumu dengan pelanggaran yang kamu lakukan? Setiap pelanggaran pasti punya hukumannya, bukan? Sama seperti yang dirasakan Allah ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Sangat kecewa. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah pemberontakan yang melawan kehendak Allah. Mereka ingin sama menjadi seperti Allah. Ular mengatakan kepada mereka, ular menghasut mereka bahwa jika kamu makan buah ini, maka kamu sama seperti Allah. Ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Itu adalah perangkap. Adam dan Hawa sangat menyesal. Namun sudah sangat terlambat. Begitulah manusia. Kadang setelah melakukan kesalahan, baru penyesalannya datang. Sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 27 dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Sambil mendengarkan lagu ini, kita menghayati makna di setiap lirik lagu ini. Menghayati bahwa walaupun kita berdosa, Allah masih setia mengasihi kita. Nanti setelah kita mendengarkan lagu ini, Ibu akan minta beberapa orang dari peserta didik untuk menceritakan atau mengungkapkan makna yang didapatnya tersirat dari lagu ini. Dan karena kau
mendengarkan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 27 dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Bagaimana pendapat kalian mengenai lagu ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai lirik lagu Kidung Jemaat nomor 27. Kita menyaksikan bersama-sama pementasan yang dilakukan oleh teman-teman kita dalam kegiatan role play mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab. Ayat ini menjadi dasar kegiatan role play kita hari ini. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita bacanya. Perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu buah kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu,
Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Musuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar kegiatan pementasan peran kita hari ini. Selamat menyaksikan pementasan peran hari ini. Masuk ke dalam kegiatan pendalaman materi. Pada kegiatan inti ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang kita pelajari, dosa dan pertobatan hari ini. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin sama seperti Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat tindakan dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangannya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman terhadap orang lain dan pemberontakan kepada Allah dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam, mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan dosa ini hanya dapat dikalahkan oleh kekuatan iman kepada Kristus dan karya penebusan oleh Kristus. Lanjut,
akibat dosa. Hubungan manusia dengan Allah pada mulanya adalah baik. Kemudian akibat dosa menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Selanjutnya, kita akan membahas akibat-akibat dari dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Bahkan ketika mendengar suaranya, langkah kakinya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat lagi melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera pun hilang di dalam diri manusia. Misalnya, ketika kamu melakukan kesalahan, kemudian ada orang yang mengetahuinya, kamu akan merasa bersalah dan selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Jika kamu sedang melakukan suatu kesalahan, kemudian kepergok orang lain atau diketahui oleh orang lain, maka setiap hari kamu akan selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Kemudian akibat dosa yang selanjutnya adalah dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam rusak. Ketika dosa berkuasa atas hidup kita, hubungan kita dengan sesama kita dan dengan alam menjadi rusak. Konflik sering terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan bahkan secara global di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini terjadi kebrutalan di dalam masyarakat, terjadi pertikaian, dan tentu saja mengakibatkan perpecahan. Rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam mengakibatkan manusia akhirnya merusak alam itu sendiri untuk kepentingan pribadinya, untuk kesenangan pribadinya. Hidup manusia pun terancam oleh alam yang rusak itu. Misalnya, penggundulan hutan yang berperan sebagai humus penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir di mana-mana yang merugikan manusia itu sendiri. Jika terjadi dalam skala yang besar, maka bencana itu bisa merebut nyawa. Dan yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang telah dilakukannya bisa langsung dilupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Apakah manusia mampu membebaskan dirinya dari dosa? Manusia tidak mampu dan tidak berdaya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusia memberontak kepada Allah dan hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan
dan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain ketika Kristus menolong kita. Tidak ada jalan lain selain Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, memberi pengampunan dan penebusan terhadap dosa manusia. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5, 6 dan 8, mengatakan bahwa karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan dan telah dilakukan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Membahas mengenai pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan? Kitab Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dan hubungannya dengan keselamatan. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia mengakhirinya dengan panggilan atau seruan untuk orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi orang yang beriman kepadanya dan menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Penting untuk kita pahami bahwa pertobatan itu bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat atau datang kepada Allah apabila Allah tidak menggerakkan hatinya. Pertobatan adalah pemberian Allah yang semata-mata karena anugerah-Nya. Tetapi walaupun bukan usaha manusia, melainkan semata-mata anugerah-Nya, peran manusia tetap penting.
yaitu anugerah Allah melalui pertobatan itu harus disambut dengan tangan terbuka oleh manusia, disambut dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Bersungguh-sungguh itu akan menghasilkan hasil yang positif. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak bersungguh-sungguh? Misalnya, kamu mengaku kepada Tuhan dan pada orang tuamu kamu telah melakukan kesalahan. Kemudian meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tetapi nyatanya beberapa hari kemudian kamu malah melakukan kesalahan yang sama, pelanggaran yang sama. Itu artinya bahwa kamu belum bersungguh-sungguh menghayati apa itu arti bertobat dan dipulihkan. Kamu perlu untuk bersungguh-sungguh menghayati pertobatan dan memohon kepada Tuhan Allah untuk menolongmu bertobat dan menolongmu untuk dipulihkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara setia berdoa dan membaca firman Tuhan. Kegiatan bermain peran atau role play yang telah dilakukan oleh beberapa teman kita, dan juga kalian sudah mendengarkan pendalaman materi yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang saja. Kegiatannya adalah menuliskan pemahamanmu mengenai akibat dari dosa. Dan juga tuliskan pengalamanmu dalam melakukan kesalahan dan bertobat. Kamu dapat mengambil contoh dari Alkitab atau pengalamanmu yang pernah kamu lakukan dan tulis dalam buku kerjamu. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan tadi seperti mendengar lagu, bermain role play, pendalaman materi, dan berdiskusi secara kelompok. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Apakah ada dari materi kita hari ini yang kurang begitu kalian mengerti? Kalian boleh tanyakan, atau ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai materi hari ini, Ibu persilakan. Kita akan membahas tentang Allah yang memelihara alam semesta. Jadi Ibu akan berikan tugas kepada kita, tugas lakukan secara berkelompok. Tugasnya adalah untuk
mencari gambar-gambar mengenai kerusakan alam dan membuat clipping. Kemudian jelaskan juga mengapa kerusakan alam itu terjadi dan apa akibatnya bagi manusia. Bandingkan juga dengan kenyataan yang ada di daerah sekitar kita. Untuk kalian yang susah mencari gambar seperti gambar koran atau majalah, kalian bisa menggunakan gambar yang tertera pada Google. Silakan diakses di sana, di print, ditempel, dan dibuat clippingnya. Tugas itu nanti akan dipresentasikan pada pertemuan kita minggu depan. Oke, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas suasana pembelajaran yang menyenangkan, partisipatif, dan sangat memberkati ini. Ibu juga sangat bangga dan sangat senang sekali melihat peserta didik yang sangat antusias dalam kegiatan belajar mengajar kita. Ibu harapkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya semangatnya masih sama, bahkan lebih bersemangat lagi. Kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Semoga ilmu yang telah kami pelajari ini Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa hingga pada pulangnya kami dari sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, demikianlah kegiatan belajar mengajar kita. Sampai bertemu minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Silakan beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.